Shalom, perkenalkan nama saya Maria Estrin Saragi dengan NIM 2109599 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Mata Kuliah Pendidikan Agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kebenaran firman Tuhan yang merupakan video lanjutan dari video UTS sebelumnya. Pada video UTS sebelumnya, kita telah belajar mengenai tujuan kita dalam menjalani kehidupan ini, dan tentu juga dengan maknanya. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan apa yang kita dapatkan setelah kita mencapai atau menjalani tujuan kita itu. Tujuan manusia ada di dunia ini ialah untuk kemuliaan Allah sendiri, di mana kita sebagai ciptaannya akan kembali juga kepadanya. Dan jika kita mendedikasikan kehidupan kita ini kepadanya, maka ada sesuatu juga yang akan kita dapatkan. Dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, sebagai anak-anak Allah, segala yang kita perlukan dapat terpenuhi baik secara jasmani ataupun rohani. Seperti yang kita tahu, dalam hidup ini begitu banyak hal yang terjadi di luar ekspektasi ataupun kendali kita. Tapi jika kita di dalamnya, maka segala yang kita perlukan, entah itu keperluan secara jasmani, yaitu makanan, sandang, apalagi dalam pembelajaran, bahkan rohani, seperti rasa kedamaian, sukacita, itu segalanya akan dipenuhi oleh Allah yang hebat, Allah kita yang hebat ini. Dan selain itu juga, ketika kita menjadi anak-anak Allah, pasti kita menjadi keluarganya. Dan kita akan menerima warisan yang telah diberikan Allah kepada tiap manusia yang percaya kepadanya. Yaitu kita akan bersama-sama dengannya selamanya. Seperti yang kita tahu, bahwa manusia adalah orang berdosa, yang mana dalam hidup kita ini hanyalah sementara. Tetapi jika kita telah menerima Dia dan percaya kepadanya, maka hidup kita yang sementara ini akan tinggal di dunia ini dan roh kita akan kembali kepadanya bersama-sama dengannya, yaitu di surga. Dan dalam kehidupan ini, jika kita percaya dan juga berusaha mencapai tujuan tersebut, maka kita akan diubahkan menjadi seperti dirinya, seperti teladan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan juga kita terbebas dari segala kesakitan, bahkan kematian. Seperti kita tahu, tubuh jasmani kita ini merasakan kesakitan, akan tetapi jika kita bersama-sama dengannya, maka segala kesakitan yang pernah kita alami, bahkan yang sudah pernah kita alami, tidak akan pernah kita rasakan. Dan dalam kehidupan kita ini, segala perbuatan yang kita lakukan, jika memang baik dan juga seturut dengan kehendaknya, maka akan diberikan upah yang setimpal. Dan tentu saja kita menerima kemuliaan Kristus. Dan sebagai anak-anak Allah dan juga keluarganya, tentu saja kita memiliki tanda yang membuktikan bahwa kita adalah keluarga Allah, yaitu dengan baptisan, di mana baptisan ini menjadi bukti dan tanda bahwa kita telah menjadi anggota keluarga Allah itu. Karena dengan baptisan, di dalam nama Allah Tritunggal, kita diserahkan oleh kedua orang tua kita, bahkan keluarga kita, untuk hidup di dalam Tuhan. Dan tentu saja, jika kita menjadi keluarga Allah, kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan Allah, karena dari Allah saja ada kasih, dan kasih itu merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Contohnya seperti dalam keluarga.
Tanpa kasih di dalam dan di tengah-tengah keluarga tersebut tidak akan hidup dengan damai. Dan tanpa kasih atau dirinya, hidup kita adalah sia-sia. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita. Seperti yang dikatakan dalam Matius 22 ayat yang 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Dan 1 Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih itu kekal untuk selama-lamanya. Bisa kita ketahui betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan Ia rela mengaruniakan anak yang tunggal untuk menyelamatkan manusia yang telah menyakiti dan berdosa terhadapnya. Tapi karena kasihnya Dia menyelamatkan kita. Dan tentu saja kita sebagai keluarga harus membalasnya kan? Karena dalam suatu hubungan terjadi suatu timbal balik antara satu dan lainnya. Dan menurut saya, dengan kasih, kita akan melakukan segala yang diperintahkan Tuhan tanpa dibilang ataupun tanpa paksaan. Dan bukti dari kita mengasihi Tuhan juga ialah dengan memberikan waktu yang telah diberikannya untuk kembali kepadanya. Seperti ketika kita mengucap syukur, berdoa, menjalin komunikasi dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mengenalnya melalui firman dan juga melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selain itu juga ketika kita menjadi keluarga Allah, kita juga mempunyai anggota keluarga yang lain nih, yang bahkan tidak harus dihubungkan dengan darah, tapi hanya dihubungkan dengan rasa percaya satu hal, yaitu Tuhan. Dan itu disebut dengan keluarga gereja. Ketika kita dalam keluarga gereja, kita akan menunjukkan rasa percaya diri sejati. Percaya diri sejati yang saya alami sendiri ialah saya menerima kelebihan, bahkan kekurangan, serta kesalahan yang ada pada diri saya. Saya tidak menghujat diri saya tidak menjudge bahkan diri saya tidak baik, diri saya lebih baik daripada dirinya, ataupun lebih kurang daripada orang lain. Tapi saya menunjukkan bahwa inilah diri saya, segala kekurangan dan juga kelebihan mau datang bersekutu memuliakan Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam persekutuan, jika kita mengikuti persekutuan ini, berarti kita telah keluar dari isolasi diri. Dan selain itu juga, kita bisa mengembangkan otot rohani kita. Dan hal yang paling penting adalah tubuh Kristus memerlukan kita. Kita sebagai anggota keluarga berarti menjadi suatu anggota tubuh yang dimana mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan tersebut. Karena kita diberikan kelebihan dan juga talenta masing-masing. Dan dalam keluarga gereja, kita juga bisa mengembangkan komunitas kita, kejujuran, rendah hati, sikap hormat, karena kita telah melihat dan juga bertemu orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan yang berbeda, masalah yang berbeda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, dan juga sikap menghargai atas setiap hubungan yang ada. Dan dalam Roma 12 ayat 4 menjadi suatu penguat dalam keluarga gereja ialah dimana sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Kita dalam gereja, dalam persekutuan gereja
tentu saja sangat banyak kelebihan dan juga kekurangan. Dan tentu juga kita berbeda antara satu sama lainnya. Tetapi karena perbedaan itulah kita dapat saling menutupi, saling menopang antara satu sama yang lainnya. Dan tentu saja untuk mencapai tujuan hidup kita yaitu kemuliaannya, kita akan berusaha menjadi pribadi yang sama seperti teladan yang telah diberikan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pertama ayat yang ke-15. Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dia telah menjadi teladan manusia dalam kehidupannya, dalam bersikap, dalam melakukan tindakan, dan juga jika kita hidup di dalamnya, kita akan hidup di dalam roh. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah dalam kamu, di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Allah. Kita semua telah menjadi orang yang dipilihnya sejak semula. Dan dari semula juga kita telah menjadi serupa dan segambar dengannya, supaya ia, anaknya itu menjadi saudara yang sulung di antara banyak saudara. Dan roh Allah itu bekerja dalam diri kita, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat yang ke-13. Seperti kita tahu dalam kehidupan kita ini ada suara kecil yang tersimpan dalam diri kita yang dimana suara hati kecil itu menuntun kita ke jalan yang benar. Dan tanpa roh Allah, segala sesuatu yang kita lakukan tidak dapat terjadi seturut dengan kehendaknya. Kemudian kita akan belajar bagaimana gambar Allah. Apakah itu gambar Allah? Apakah itu manusia? Apakah manusia adalah gambar Allah? Bagaimana itu seperti Allah? Dan apakah manusia itu istimewa? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita mulai dari berbagai pemahaman. Yang pertama yaitu dari teori evolusi. Manusia adalah makhluk yang berkembang dari waktu ke waktu, mengikuti keadaan atau menyesuaikan keadaan atau evolusi, dan menurut penelitian ataupun beberapa tokoh ilmiah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Menurut Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat 26, kata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Menurut Alkitab, kita adalah gambar dan rupa Allah. Seperti apakah rupa Allah itu? Rupa Allah tentu saja mempunyai mata, berarti mempunyai hidung, mempunyai mulut, dan juga kita mempunyai akal pikiran untuk memikirkan segala sesuatu, bisa berkomunikasi, kita bisa menciptakan berbagai hal yang untuk memenuhi keperluan kita, mengapresiasi keindahan, memiliki pengetahuan, dan kita bisa bekerja dalam roh Allah, dan kita bisa menilai, tahu mana yang baik dan jahat, dan juga mengasihi antara satu dan lain. Seperti itulah rupa Allah, dan seperti itulah
juga manusia. Dan posisi manusia ialah di antara Allah dan juga ciptaannya. Kita menjadi penghubung antara Allah dan juga ciptaannya, di mana manusia diberikan mandat ataupun tugas untuk menjaga dan melindungi serta melestarikan ciptaannya. Namun sering sekali manusia yang merupakan ciptaannya Allah sendiri yang diberikan tugas, yang memiliki akal pikiran hati nurani, juga merusak ciptaan Allah itu. Padahal ciptaan Allah diberikan memang untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi selain itu juga ciptaan Allah diberikan kepada kita untuk dijaga dan dilindungi. Dan kenapa manusia spesial? Karena manusia itu mempunyai akal budi untuk memikirkan segala sesuatu, untuk menciptakan seperti yang dikatakan tadi, menciptakan, menilai, tahu mana yang baik dan jahat, dan juga mana baik dan jahat, dan juga melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan selain itu juga kita bisa berkomunikasi dengan berbagai bahasa. Tuhan memberikan kita hal itu dan juga hati nurani untuk menilai mana tindakan yang baik dan tindakan jahat, mana yang harus dilakukan sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai karakter Kristiani. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang karakter Kristiani. Pada Kejadian 1 ayat 26 mengatakan kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Maka itu bukan berarti secara fisik saja kita serupa dengan Allah, memiliki mata, tangan, kaki, dan tubuh. Tetapi juga karakter yang kita miliki haruslah seperti Allah ataupun meneladani seperti Tuhan Yesus, di mana karakter manusia merupakan ciri khas yang dimiliki tiap orang di dunia, yang mana karakter itu mencerminkan diri kita sebenarnya. Nah, karakter ini memiliki perbedaan dengan kepribadian, di mana karakter adalah diri kita yang sebenarnya. Dan karakter itu sifatnya cenderung atau perilaku yang dibentuk. Sedangkan kepribadian adalah sifat bawaan dari lahir ataupun keturunan atau bisa dibilang gen yang melekat pada seseorang. Jadi, karakter itu adalah sifat yang bisa dibentuk dari suatu kebiasaan ataupun hal yang kita lakukan. Dan menurut kacamata Tuhan, karakter adalah hal yang sangat penting bagi Tuhan. Karena ketika Tuhan menemukan karakter yang tepat, ia akan dipakai. Dan hati manusia adalah hal yang paling jujur. Dan Tuhan mengetahui hati manusia melebihi manusia itu sendiri. Sebab karena karakter bisa berubah karena suatu keadaan ataupun kebiasaan, seperti contohnya ketika kita ingin menjadi orang yang rajin bangun pagi, itu bisa dibangun dari kebiasaan. Bertanggung jawab. Contohnya, ketika kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, kita membiasakan diri dengan bertanggung jawab dari hal-hal yang kecil. Contohnya, tugas di rumah, yaitu mencuci piring, selalu mencuci piring sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, terus bertanggung jawab dalam tugas sekolah, ataupun bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Meskipun itu hal yang kecil, namun itu sangat berdampak bagi kita ke depannya.
Dan dalam Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus yang untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan sangat menginginkan kita sebagai anaknya memiliki karakter yang baik, yang dimana kita ini diciptakan untuk melakukan sesuatu yang baik, dan jika kita memang hidup di dalamnya, maka kita akan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik juga. Dan oleh sebab itu, seperti apakah karakter Kristiani? Karakter Kristiani adalah karakter yang baik yang sesuai dengan keinginan Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Seperti itulah karakter Allah, yang mana dimana Tuhan mengharapkan bahwa kita melakukan perbuatan baik, dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang dalam Filipi 4 ayat 5. Karena dengan perbuatan baik itu, dengan karakter itu, kita dapat memberikan dampak dan memengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa saja kita menjadi satu teladan, bisa saja kita menunjukkan pribadi Kristus itu seperti apa kepada orang-orang banyak, bahkan pada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Dan untuk membentuk karakter itu terdapat dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ialah faktor eksternal, di mana faktor tersebut berasal dari pengaruh yang diberikan teman, keluarga, guru, kakak pengasuh, pendeta, dan juga lain sebagainya, di mana karena pengaruh yang mereka berikan dari perlakuan, teladan, itu akan mengaruhi karakter kita. Dan juga faktor internal ialah dengan pandangan kita, mindset, tujuan, nilai-nilai yang kita pegang. Dalam nilai-nilai dan tujuan yang kita pegang ini juga memberikan dampak dalam karakter kita, karena dengan nilai-nilai tersebut biasanya kita menggunakannya untuk mengambil suatu keputusan ataupun tindakan. Dan karakter Kristiani tentu saja kita akan dapatkan dan kita ketahui jika kita membaca Alkitab. Karakter Kristiani sebenarnya ialah mengasihi, penyayang, rendah hati, dan juga mengampuni. Seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 8, dan pada akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan juga rendah hati. Lalu Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mengasihi adalah sesuatu hal yang besar, seperti saya katakan tadi. Dengan mengasihi saja kita bisa melakukan segala perintah Tuhan, karena kita mengasihinya. Penyayang kepada satu sama lain juga bentuk dari perintahnya. Rendah hati merupakan juga perintahnya dan juga teladan yang telah diberikan, dan juga begitu juga dengan mengampuni. Dan pada kesimpulannya, karakter Kristiani adalah karakter yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sebagai manusia dalam menjalani kehidupan. Dan jika kita memilih untuk seperti Allah atau Tuhan Yesus, maka tentu juga ada harga yang harus kita bayar dan juga siap terima. Pada Matius 16 ayat 24-25 mengatakan seperti ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, ia akan memperolehnya. Inilah harga yang harus kita terima. Ketika kita menyangkal diri, ketika kita ingin mengikutinya, maka kita harus siap kehilangan nyawa kita.
kehilangan nyawa dalam arti kita siap untuk memikul salib kita siap untuk menjadi berbeda dengan orang lain di saat orang lain menormalisasikan suatu kesalahan ataupun dosa, contohnya mencontek, secara bersama-sama dengan teman dalam ujian merupakan suatu hal yang lazim atau biasa, namun kita berani berbeda dengan tidak menyontek dan mengerjakan seturut dengan kepuasan kita. Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita menjadi sosok yang berbeda dari orang lain. Dan inilah bukti dari karakter Kristiani. Dan di sini katakan bahwa karakter adalah pilar dan kekuatan dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu juga karakter yang baik dapat memungkinkan transfer hidup. Transfer hidup yang dimaksud adalah bagaimana kita di masa depan. Bagaimana kita menjadi pribadi, karakter yang bertanggung jawab, tepat waktu, jujur dalam pekerjaan, dalam kerja kelompok, dan lain sebagainya. Dan menjadi suatu contoh dan juga teladan yang bisa kita lihat ialah dalam film Facing the Giant, film luar negeri, yang dimana kita bisa melihat kebesaran Tuhan dan bentuk seperti apa sih itu karakter Kristiani yang meneladani seperti Tuhan Yesus. Pada film ini menceritakan mengenai seorang pria yang mengalami kuasa kebesaran Tuhan dalam hidupnya, bagaimana ia menghadapi cobaan yang begitu berat dalam kehidupannya. Di sini ada satu tokoh utama yaitu Grant Taylor, yang dimana ia adalah seorang pelatih football, dan pada saat itu tim yang ia latih dari suatu sekolah kalah dalam setiap pertandingan, dan karena kekalahan itu ia ingin diganti oleh teman sendiri, mobilnya yang selalu dia pakai selalu bermasalah, dan hal yang paling besar dalam percobaannya ialah dia dan istrinya tidak dapat memiliki anak. Tetapi apakah respon Grant atas segala pencobaan itu? Dapat dilihat dalam film itu, dia berserah, pasrah, bertekun dalam doa, merenungkan segala yang dia lakukan. Dia tetap rendah hati, dia tidak marah sama temannya ketika dia tahu dia akan diganti dengan temannya. Dia sabar dan juga berpengharapan. Itu yang paling penting. Dan dari respon Grant itu, Tuhan mengingatkan dia kuasa Tuhan itu belum terjadi. Tuhan mengingatkan dia dari seorang guru yang mengatakan bahwa kuasaku Tuhan belum semuanya tercurah dalam hidupmu, dan tidak ada satupun yang dapat menutup pintu ketika Allah membukanya. Dan dari situ kan tahu dan juga sadar. Dan film ini saya belajar bahwa yang perlu kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri kita, versi terbaik kita dalam kehidupan kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Serta pujilah Dia, maka Dia akan mengangkatmu. Dan dalam film ini ada satu tokoh lagi yang menjadi fokus, itu David. Dia adalah seorang anak yang baru pindah ke sekolah itu. Ia memiliki masalah di mana ia merasa bahwa dirinya kecil, tidak sanggup dalam tim football, dan ia merasa bahwa tendangan yang ia lakukan tidak sebaik temannya, dan ia hanyalah pemain cadangan. Ia merasa rendah diri atas kemampuannya sendiri, karena dia baru, karena dia kecil, karena dia hanya pemain cadangan. Dia tidak percaya diri dan percaya dengan kemampuannya. Tetapi meskipun dia kecil dan juga merendahkan dirinya, dia tidak berhenti berusaha. Dia tetap berusaha dan kembali masuk ke dalam tim football itu. Dan tentu saja Tuhan juga
Dan dari hati Frank dan juga tim footballnya, Tuhan memakai mereka menjadi teladan di sekolah mereka, di mana ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, maka kita akan berusaha menjadi seperti dengan dirinya, di mana dalam video itu anak-anak tim football yang tadinya pemalas, tidak suka belajar, yang suka ngomong kasar, yang suka berantem, malah menjadi orang yang paling rajin belajar, yang memiliki nilai yang bagus, yang menghormati dan patuh terhadap gurunya. Itulah yang telah mereka berikan. Bahkan mereka juga saling menguatkan, menopang antara satu dengan yang lainnya. Dan juga mereka saling menopang dalam pertobatan kepada Tuhan, dan Tuhan pun membawa mereka ke tempat yang tak seorang pun mereka duga. Hasil dari segala yang mereka lakukan, mereka menang dalam pertandingan tersebut. Itu menjadi sesuatu yang sangat terduga karena mereka ada dari tim sekolah kecil, tim football yang tidak terkenal, dan tim football yang jumlahnya lebih sedikit dari lawannya. Bahkan jumlah lawannya 2 kali lebih besar dari mereka. Tetapi setelah Tuhan bersama dengan mereka, seorang pun tidak dapat melawan mereka. Karena Tuhan menyertai mereka. Dan selanjutnya kita akan belajar mengenai visi hidup menurut Alkitab. Apakah itu visi hidup? Selanjutnya kita akan belajar tentang visi hidup. Visi hidup menurut Alkitab. Apakah itu visi hidup? Menurut Alkitab atau ayat ini, dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 mengatakan bahwa karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dalam Efesus 5 ayat 16 mengatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Dan Yakobus 4 ayat 14 mengatakan, apakah hati hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Apakah maksud dari hal itu? Dan bisa kita lihat di sini, kita diberikan oleh Tuhan karunia dan juga talenta masing-masing, dan tiap-tiap orang yang diberikan Allah karunia yang berbeda-beda, dan ia mau supaya karunia dan talenta yang diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya, terutama demi memuliakan namanya. Dalam 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Karunia dan talenta yang Tuhan berikan ini merupakan sesuatu yang spesial yang Tuhan berikan di masing-masing kita. Dan ia harap talenta ini dapat dikembangkan dalam kehidupan kita, dan terutama kita kembangkan untuk demi memuliakan namanya. Dan dari sini kita mengetahui dan berkesimpulan kesimpulan bahwa visi hidup adalah cara yang kita gunakan untuk mencapai tujuan hidup kita. Dan setiap orang mempunyai visi hidup sendiri yang berbeda, tetapi tujuannya ialah sama, yaitu memuliakan ataupun pemuliaan nama Tuhan. Dan dengan visi membuat kita fokus akan tujuan kita. Dan dalam kehidupan kita, visi sangat membantu dalam mengambil keputusan, bahkan juga cara pandang kita. Jadi visi adalah cara yang kita lakukan untuk mencapai tujuan kita dengan talenta dan juga karunia yang Tuhan berikan. Contohnya seperti talenta menari yang Tuhan berikan kepada kita, maka hal itu bisa kita gunakan selain untuk menghibur dan juga menunjukkan betapa indahnya gerakan yang kita lakukan, tapi kita bisa menunjukkan dari kalian itu betapa besarnya kekuatan Allah, besarnya perbuatan Allah dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan melalui karir kita. Dan hal itu bisa dilihat oleh orang-orang banyak. Dan di sini dalam kehidupan kita harus menentukan bagaimana visi hidup kita, bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut.
Dan cara menentukan visi hidup ialah yang pertama, visi yang sesuai dengan kehendaknya ialah dengan berdoa kepada Tuhan. Tentu saja kita meminta kepada Tuhan karena Dia yang memberi, karena Dia yang memberikan segalanya. Kemudian kita ketahui minat yang kita miliki atau passion, lalu talenta yang kita miliki. Kita juga dapat mengetahui visi hidup kita dari pendapat orang lain, yang dimana pendapat itu bukan menjadi penentu, tetapi juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian, damai yang kita rasakan ketika kita melakukan suatu hal tersebut. Dan dalam Matius 28 ayat 18-20, Tuhan mengatakan begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu serta yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Visi hidup kita juga dapat kita ketahui dari Alkitab, seperti dalam ayat ini, di mana cara kita mencapai tujuan hidup kita ialah kita menjadi segala manusia, yang mana menjadikan segala bangsa menjadi murid Allah dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Dan selain itu juga, untuk mencapai kemuliaan Allah, kita dapat mengajar segala sesuatu yang telah kita ketahui tentang Allah kita yang besar ini. Contohnya, menjadi pengasuh atau guru sekolah minggu di gereja. Itu merupakan salah satu visi atau cara kita dalam menjalani hidup dan mencapai tujuan hidup kita. Dan selanjutnya kita akan belajar dari buah roh. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu." Buah roh adalah hasil dari karakter Kristiani kita, visi hidup kita, yang dimana jika kita memang sungguh-sungguh hidup di dalamnya, maka kita pasti memiliki hal-hal ini atau buah roh ini. Nah, dalam Roma 10 ayat 9-10 mengatakan, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Dan dalam Efesus 1 ayat yang ke-14 katakan, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Dan tentu saja, jika kita memiliki karakter Kristus, memiliki visi hidup yang mana untuk mencapai tujuan memuliakan Allah, maka kita akan menyalurkan kedanggingan kita, hawa nafsu kita, dan keinginan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita itu hidup oleh roh dan di dalam roh. Seperti dalam Galatia 5 ayat 24-25, "Barang siapa menjadi milik Kristus, telah menyalurkan daging meninggalkan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh." Demikian kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kelebihan, kekurangan yang telah saya lakukan. Kiranya apa yang bisa saya bagikan dapat berguna dan juga tersimpan dalam hati tiap yang mendengarkan. Terima kasih. Demikian kebenaran firman Tuhan dan terima kasih.